Kang Galang ini kan bisnis agen travel. Terus saya lihat sudah jadi PT gitu. Ya sudah. Karena jarang-jarang nih ada orang bisnis dia membuka PT, apalagi di level UMKM. Ya, apalagi audiensnya Kebun Desa nih banyaknya kan UMKM. Sangat ketakutan untuk membuka PT gitu. Nah, Kang Galang sendiri kenapa buka PT gitu? Oke. Kenapa jadi PT gitu? Kenapa jadi PT? Kenapa jadi Disclaimer dulu ya. Apa yang akan saya ceritakan ini adalah best fact berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan ya. Kalau teman-teman menemukan aturan atau yang lain sebagainya boleh di cross check. Mungkin di setiap tempat bisa berbeda, tapi ini yang saya temukan sesuai dengan fakta yang saya rasakan gitu. Jadi ini memang base-nya true story, cerita beneran, bukan karang-karangan. Oke, PT. Kenapa jadi PT? Ya itu tadi, sekali lagi. Laki-laki selalu ingin tahu bagaimana dunia bekerja, Kang. Ngulik terus ya. Ngulik gitu kan. Gini loh buat saya, PT itu waktu belum tahu, keren, iya, keren, gitu lah. Keren loh, orang punya PT itu sesuatu yang wah gitu kan. Benar. Di mata awam saya. Iya. Ih keren boga PT. Nah akhirnya saya ngulik kan gimana caranya punya PT gitu kan. Bagaimana caranya punya PT. Nah kemudian seiring berjalannya waktu saya nggak ketemu-temu. Wah tetap bikin PT itu harus kan minimal 3 orang kan ya. 3 orang datang ke notaris. Ya. Nah mengikuti proses dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya harus ngobrol sama siapa nih gitu kan. Belum ditambah kalau misalnya modal. Ya. 100 juta, ada yang bilang harus menunjukkan buku tabungan saldonya 100 juta di depan notaris. Ya, jadi ini katanya kalau PT yang biasa itu kita harus setor modal untuk deposit. Iya, ya, itu jadi makanya deposit kan, sedangkan buat saya ya bahasanya gini. Sedangkan buat saya yang cuma seorang guru, 100 juta tadi mana gitu kan. Pusing gitu kan akhirnya. Nah, akhirnya waktu itu kita menjelang akhir Covid kedua saya lupa itu. Menjelang Covid kedua kemudian saya searching lagi waktu itu searching lagi, muncul di Google ada yang namanya PT perorangan. Iya. Wah, apa nih PT perorangan gitu kan, saya langsung berpikir, yang ada dalam pikiran saya ini PT kayaknya bisa 1 orang. Beda dengan PT umum lainnya yang harus 3 orang. Benar. Harus 3 orang dan harus menunjukkan saldo di buku tabungannya itu 100 juta. Wah, kayaknya menarik nih buat saya. Akhirnya kan saya ulik tuh. Ya. Saya ulik, saya lihat, dan akhirnya ya nggak pakai lama jatuh cinta dan ini kayaknya cocok nih buat saya. Ya akhirnya didaftarkanlah masuk ke PT perorangan itu. PT perorangan itu masuknya kan lewat AHU ya. Ya, Administrasi Hukum Umum. Nah itu daftar di situ dan itu memang full online. Full online ya. Full online. Kalau teman-teman koneksinya bagus ya itu langsung selesai. Waktu itu saya bikin 1 jam selesai, Kang. Iya. 1 jam selesai saya bikin. Malam-malam gitu kan. Begitu nonton tutorial, laki-laki mau tidur ya kan. Pegang HP, ini apa PT nemu tutorial, diikutin satu. Kan kalau sudah buka satu kan kita akan buka ke yang lain. Bersangkutan kan, kan, ya. bersangkutan. Nah, algoritmanya kan seperti itu. Ini makin ke bawah kok makin rame nih bikin PT kata saya. Ya sudahlah, akhirnya malam itu saya tidur udah istirahat kemalaman, besok pagi saya ngulik sehari nyari informasi dan di malam kedua itu udah deh kayaknya saya menguatkan diri kayaknya bisa deh kata saya. Oke, daftar. Iya. Daftar. Jadilah PT itu, PT Gemilang Destinasi Nusantara. Berarti itu murni karena pengen tahu aja gitu ya, pengen itu ya. Awalnya pengen tahu, terus Allah takdirkan ketemu caranya, jalannya. Ya alhamdulillah sampai hari ini jadi Allah takdirkan punya. Nah bedanya apa nih dengan berbisnis pakai PT perorangan sama yang tidak ada PT perorangannya? Oh gini. Peruntukannya tuh gimana sih? Peruntukannya gini Kalau kita di Karawang ini kan ada yang namanya UMKM naik kelas.
ada program UMKM naik kelas ya. Kang Ajis ngisi deh kalau nggak salah programnya Pak Bupati juga ya kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah saya lupa juga. UMKM naik kelas kalau nggak salah. Nah itu juga sama lebih meningkatkan brand sih. Kalau meningkatkan brand. Kalau punya PT itu yang pertama meningkatkan brand. Orang ngelihat apa dulu sih? Orang awam pasti, ih boga PT, punya PT lu. Nah itu kan itu brand pertama langsung muncul. Oh lu punya PT? Iya. Siapa direkturnya? Mi. Iya. Jawabannya kan singkat, tuntas, selesai masalahnya kan, gitu kan. Oke. Kemudian yang kedua adalah kepastian hukum. Kepastian hukum. Dengan kita punya PT, berarti kita siap dituntut orang dan kita siap untuk menuntut orang. Kepastian hukumnya kan di situ. Iya. Ya, ketika kita salah, berarti kita siap disalahkan orang lain, atau ketika kita bertransaksi proses ekonomi dengan orang lain salah, ya kita Iya kan? Iya. Kepastian hukum di situ jelas. Kepastian hukum di situ jelas. Nah, itu yang membuat saya kayaknya bagus nih. Bisa deh di tengah resiko maksudnya apa ya? Kondisi transport travel agent itu seperti ya mohon maaf ya, kadang kita juga ketemu orang yang enggak amanah gitu misalnya. Ya, banyak gitu. banyak. Bro, oke deal ya, besok tolong kirim 1 unit ya. Ternyata tidak dikirim. Ya. Nah, itu kan akhirnya kalau kita hanya perorangan kan tidak kurang kuat percaya ya, lah orang ya. Tidak kuat gitu maksudnya. Saya sih bukan memikirkan orang tidak percaya dengan kita. Ketika misalnya saya dengan Kang Ajis nih, Kang Ajis punya unit, Kang besok kirim ke saya. Ternyata Kang Ajis tidak ngirim, tidak ngasih kabar gitu kan. Saya atas nama PT selaku direktur bisa langsung datang ke Polres atau ke Polsek melaporkan bahwa Kang Ajis sudah bukan one prestasi lagi, penipuan. Iya. Selesai masalah gitu kan. Itu delik aduannya kan bisa pidana, bisa perdata. Iya, lebih mudah lah lebih ya. Kuat, karena kita gitu. Namanya juga sudah terdaftar gitu, nama bisnis kita gitu ya. Iya, jadi begitu kita datang, Bapak sebagai apa? Saya direkturnya. Saya yang jual juga, ini konsumen saya nggak berangkat. Ya walaupun tetap saya harus habis digebukin dulu sama konsumen gitu kan. Ayo mana kumaha sih, pangkalan gimana sih? Nah itu, tapi kan tetap setelah itu kita punya langkah yang pasti. Ketika kita punya perusahaan, ketika kita punya badan hukum, yaitu tadi kita siap menuntut orang lain dan kita siap dituntut orang lain. Itu ya, harus siap dulu berarti. Iya, levelnya sudah bukan one prestasi lagi. One prestasi itu udah paling rendah kan, maaf paling bawah gitu kan. Misalnya, Kang kirim, ternyata Kang Ajis nggak ngirim mobil juga kan posisinya. Itu kalau perdata kan di one prestasi. Sorry ya, maaf kalau salah benerin nih. Ini asal ngomong aja sih. One prestasi. Oke, gimana? Ketika Kang Ajis, saya perbaiki, saya kembalikan uang Kang Galang, selesai. Gitu kan. Tapi kalau dilaporkan secara pidana, penipuan itu. Saya udah kirim barang, kita sudah deal, kita sepakat, barangnya nggak datang. Iya. Melanggar perjanjian lah ya. Melanggar perjanjian benar-benar. Penipuan, sudah bukan melanggar perjanjian, penipuan deliknya. Saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya kasus yang lain, koreksi redaksinya ke Kang Ajis aja nanti. Menarik. Jadi si PT, kalau kita bisnis dengan nama PT itu meningkatkan branding kita di mata konsumen gitu ya. Pertama itu. Ya, yang otomatis mungkin orang juga lebih percaya pengen order. Ya udah sini aja lah yang udah jelas gitu ya. Asal usulnya dari mana misalkan gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, teman-teman UMKM ini yang kalau ketika ngomongin mau nggak jadi PT, mereka mungkin ada yang mau tapi ragu. Oke. Nah, ragunya ini ketika berhubungan sama pajak nih. Memang antara susah lah ngomongnya ya, antara mungkin takut pajaknya mungkin besar, takut malah jadi rugi gitu. Nah ini gimana kan pengalamannya nih? Fun fact-nya gini kan, saya memang menemukan hal yang serupa gitu. Oh serupa. Saya juga kaget gitu kan pertamanya. Tapi setelah saya perlahan mempelajari memang harus sabar. PT perorangan ini sekali lagi saya buat juga dengan kesadaran penuh saya, tapi dengan proses belajar. Jadi tidak udah nggak bejaan cek orang Sunda mah gitu. Akhirnya saya berdasarkan literatur yang saya baca dan saya simpulkan sendiri gitu, arahnya kemana gitu. Nah yang bikin yang bikin orang malas itu 2 Kang. Apa tuh? 1 pajak, 2 BPJS. BPJS juga, BPJS ketenaga kerjaan atau kesehatan nih? Dua-duanya, waduh. Tapi pengalaman saya sih 1 di tenaga kerja yang wajib.
yang BPJS Ketenagakerjaan gitu. Jadi gini, kalau Kang Ajis tadi dan teman-teman terkait pajak, kalau saya terus terang pajak saya dikerjakan oleh konsultan dari Jawa Barat juga. Konsultan itu jasa pajak. Apa gimana? Jasa konsultan pajak. Ya, itu tugasnya ngapain tuh? Tugasnya adalah ya kita bilang, Kang, Pak, Bu, kita mau laporan pajak. Apa namanya? Laporan pajak. SPT. Ya itulah parah saya kenapa. Ya laporan pajak lah. Ya, kita mau pajak. SPT tahunan BPT ya Allah. Kita mau lapor SPT tahunan untuk badan atau perorangan kan pasti ditanya. Ya. Untuk badan. Karena PT itu sudah badan. Ya. Walaupun namanya perorangan. Itu yang masih rancu lah buat saya gitu. Nah, ya sudah kita tinggal sampaikan aja. Kita bilang ke jasanya. Ya kita pasti akan ditanya, Pak, berapa transaksinya, berapa pendapatannya, terus selama 12 bulan ini bulan apa aja pendapatannya, itu nanti kita dikasih form tinggal isi aja. Kita tinggal isi aja. Nanti hasilnya dari konsultan itu berupa apa? Nah, hasilnya dari kita, kan kita kasih ke konsultan dicek dulu sama konsultan. Ketika, Pak ini sudah oke, ada yang perbaiki nggak? Tidak. Begitu sudah diperbaiki, dia posting di pajak, dia laporkan pajaknya. Dilaporkan pajaknya nanti muncul apakah kita harus bayar pajak atau tidak. Nah, ketika kita bayar pajak itu adalah pajak yang harus kita bayar, belum termasuk jasanya, belum termasuk jasa konsultannya. Berarti si jasa konsultan ini juga bisa membantu melaporkan pajaknya juga. Ya itu tugasnya dia itu. Oh itu. Tugasnya dia itu gitu. Berarti pakai konsultan. Berarti kitanya nggak melapor sendiri gitu ya? Enggak. Iya. Jadi ya cuma kan ya plus minus ya dengan konsultan akun kita dipegang sama dia gitu kan. Akun pajaknya. Akun pajaknya, Pak udah punya akun belum? Oke, kita daftarkan segala rupa. Jadi semuanya ada di dia gitu loh. Ketika misalnya ada misalnya, perusahaannya belum bayar pajak, datang surat ke kita, ya kita harus menghubungi dia lagi. Kenapa ini belum bayar gitu ya? Gitu. Ya enggak, maksudnya kan itu kan konsultan pajak itu kan dari kita. Ya. Kalau kita instruksi ke mereka, tolong proses, ya mereka akan proses. Tapi ketika mereka tidak dapat instruksi dari kita, kan mereka tidak akan proses juga. Iya. Ketika datang surat dari dirjen dari KPP misalnya terdekat KPP, kita belum bayar pajak nih, kita bayar sendiri. Nah sulitnya adalah kita untuk mengakses akun kita, gitu. Walaupun ya bicara baik-baik lah, deal-dealan di awal juga pasti akan ketemu gitu, karena semua masalah bisa dibicarakan, gitu. Iya. Tapi pajak itu besar atau enggak sih, atau gimana sih? Apa bisa nol apa gimana? Seingat saya aturan pajak itu karena dengan UMKM itu bisa menggunakan fasilitas pajak 0,5%. 0,5%. Tarif UMKM ya? Tarif UMKM 0,5%, tapi terbatas untuk 5, 6 atau 7 tahun saya lupa. Fasilitas itu bisa digunakan. Itu bisa digunakan. Terus kemudian kalau PT perorangan bisa juga pakai itu? Iya, saya pakai itu. Oh, pakai itu. Saya pakai itu. Oh. Saya pakai itu. Saya pernah bayar pajak itu 25.000, 35.000 kalau nggak salah itu. Oh, itu ngitungnya 0,5 itu dari omset apa dari profit? Itu kurang tahu ya. Dihitungin nama itu ya. Saya pokoknya begitu. Pak, ini sudah muncul virtual akun pajaknya, virtual akun pembayaran, silakan bayar lewat bank Bapak, terserah lewat mana aja. Oh gitu. Tapi seingat saya sih kalau nggak salah dari omset. Iya. Dicek deh teman-teman. Iya. Sebenarnya lebih mudah kayak gini ya, bener ya, daripada ngurus sendiri. Soalnya tuh yang ketakutan UMKM itu ribetnya, terus takut nilainya besar, ditambah apalagi sekarang tuh isu Cortex kan, Cortex. Nah itu saya juga belum update Cortex itu. Ya banyak kalau di sosial media tuh banyak yang mereka ngurus pajak sendiri, nggak pakai konsultan ya, mungkin ya pengen nyoba sendiri lah. Pada gagal akhirnya, karena ngurus sendiri karena Cortexnya itu ribet lah dan belum sempurna gitu si websitenya akhirnya. Nah itu juga yang membuat akhirnya teman-teman pebisnis udahlah nggak usah pakai PT, kita itu ini ribet. Aja ribet gitu. Ribet. Dan keuntungannya tadi pertama branding, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga teman-teman itu bisa transaksi juga dengan pemerintah kalau punya PT.
kalau punya PT. Nggak harus PT besar, PT perorangan pun bisa. Iya. PT perorangan pun bisa. Banyak manfaatnya lah jadi PT-nya. Banyak manfaatnya. Dan yang ketiga tadi ini bertransaksi dengan negara, dengan pemerintah, bisa karena saya mengalami juga itu. Dapat klien dari pemerintah. Iya. Iya. Lewat proyek perjalanan, waktu masih diizinkan perjalanan, peningkatan kapasitas, terus yang hal-hal seperti itu saya masih dapat gitu. Iya. Menarik. Jadi gak usah takut lah ya teman-teman UMKM ya. Sebenarnya gak usah takut. Ada konsultannya. Ada konsultannya. Tenang aja. Dan tadi juga bahkan sampai disebutin tuh tadi 25.000 katanya. Iya serius. Itu saya lupa angka berapa gitu. Angka pastinya saya lupa berapa. Cuma itu hanya bayar 25.000, 35.000. Nah dari omset atau dari apa tadi Kang Ajis bilang? Profit. Nah itu kurang tahu tuh. Nanti teman-teman ngecek sendiri lah. Iya, bisa cross check sendiri lah. Bisa cross check sendiri gitu kan. Dan itu terukur gitu. Berarti kalau saya menyebutkan angka 25.000 atau 35.000 berarti terukur tuh berapa angka saya gitu kan. Iya. Itu sih kurang lebih. Kalau misalkan kita udah daftar nih PT perorangan gitu ya. Terus usahanya nggak jalan nih. Dalam artian misalkan pending dulu nih. Ada hukuman atau konsekuensi nggak sih? Kalau secara administratif kalau di PT buat saya sih enggak. Sepengalaman saya ya tidak, karena kondisinya saat ini juga saya setengah nggak jalan gitu kan, setengah lumpuh. Tapi kalau dari pajak ya sebaiknya teman-teman tetap melaporkan pajak. Tetap laporan walaupun nihil gitu kan bahasanya, walaupun nihil atau nol. Nah itu SPT badan tetap masuk gitu, tetap masuk. Itu aja sih gitu. Dan teman-teman juga jangan takut kalau misalnya mau ikut tender pemerintah, mau masuk ke pemerintahan, masuk aja kalau sudah punya PT gitu loh. Karena saya mengalami itu, saya sudah dapatkan itu gitu loh. Jadi ya jangan takut. Terus misalnya kendala yang sering ditemui terkait pajak adalah ketika misalnya kita masuk ke pemerintahan, sama pemerintah suka ditanya, udah PKP belum? Apa itu PKP itu? Pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak. Belum. Nah itu bisa nggak PT perorangan PKP? Bisa. Iya. Sama seperti PT. Perlakuannya sama pada seperti PT umum. Bisa PKP, bisa pengusaha kena pajak. Tapi itu tadi kalau teman-teman memang sanggup melakukan pelaporan sendiri ya enggak. Kalau teman-teman punya orang pajak atau teman-teman malah pernah dapat brevet pajak, ya silakan itu bisa lebih mudah. Pilihan gitu. Sendiri itu Pilihan gitu ya. Karena saya single fighter lebih banyak jalan sendiri, jadi ya saya pakai konsultan. Itu. Paling PR di selanjutnya adalah yang tadi yang BPJS ya. Oh iya, wajib ya? Lupa terselewatkan. Terima kasih Kang Ajis. BPJS ya. Jadi begitu teman-teman daftar PT perorangan, data teman-teman itu langsung terdistribusi ke beberapa lembaga. Yang pertama pajak. Karena saat teman-teman daftar di Kemenkumham, di AHU, Administrasi Hukum Umum, itu teman-teman nanti akan dapat sertifikat. Ada nomor AHU dan nama perusahaannya. Satu. Yang kedua, data teman-teman akan langsung terkopi ke pajak. Karena nanti teman-teman perusahaan juga langsung punya NPWP atas nama perusahaan. NPWP perusahaan. Ya. Yang ketiga, teman-teman datanya akan langsung masuk ke, yaitu tadi bidang usaha teman-teman apa. Kalau saya, data saya ada di Kementerian Pariwisata. Oh, sesuai bidangnya. Sesuai bidangnya benar. Ada masuk ke sana. Terus kemudian masuk ke daerah juga. Masuk ke daerah Karawang, kota, kabupaten. Nah itu data kita ada juga di situ gitu loh. Ada juga data di situ. Kita nggak harus datang ke DMPTSP dan sejenisnya untuk ngecek, tapi kita bisa ngecek di OSS. Datanya itu ada di Kabupaten Karawang sesuai domisili. Dan yang terakhir teman-teman, nah itu data kita langsung masuk ke BPJS Tenaga Kerja. Ke BPJS Ketenaga Kerjaan. Nah itu silakan teman-teman di review sendiri bagaimana prosesnya, dan itu kan harus ya ketika perusahaan memberi kerja atau perusahaan ya minimal 2 orang deh atau 1 orangnya, saya lupa deh itu. Ya BPJS. Kalau punya karyawan lah misalkan, walaupun 1 orang gitu ya, berarti harus didaftarkan gitu kan? Iya maksud gini, 1 orang adalah karena ini kan kita sendiri ya, kita sendiri gitu. Kita sendiri pun harus daftar gitu. Ya seharusnya kan gitu, itu kondisinya. Tapi kan yang jadi masalah di lapangan yang sering ditemui dengan teman-teman di lapangan adalah yang projectnya kayak saya, kerja by project. Ya. Kerja by project, by tender gitu kan. Kalau tendernya rapat, kalau tendernya jauh-jauh,
Nah itu yang ya silakan teman-teman komunikasikanlah dengan AR-nya atau dengan OR-nya di BPJS Ketenagakerjaan gitu, karena kita akan pasti di WA atau di telepon atau di SMS atau dapat surat, itu kemungkinan iya. Kalau BPJS kan berarti harus bayarnya per bulan kan ya? Iya, per bulan. Sedangkan kalau proyeknya per tiap itu dia gitu kan, itu dia yang kita belum ketemu jawabannya gitu loh, itu apakah bisa atau tidak gitu. Karena kondisinya ya itu tadi, saya hanya single factor, kerjaan saya by tender, by order. Jadi bukan yang setiap hari produksi. Beda kayak rumah makan gitu kan, yang setiap hari produksi makan kan ketahuan omsetnya berapa, pendapatannya berapa, daftarkan ke BPJS Tenaga Kerja. Nah itu yang apa ya? Ya silakan nanti teman-teman. Ya silakan teman-teman itu sendiri gitu loh. Kalau sharing sama teman sih 90 ribuan sih kalau nggak salah, memang hanya 90 ribuan gitu kan. 90 ribuan. Tapi kalau kondisi memang teman-teman usaha untuk hidup dan ketika prosesnya maaf ya setengah mati kayak saya gitu kan, kadang hidup kadang mati. Nah itu pilihan teman-teman mau seperti apa gitu. Mau daftar atau enggak gitu ya. Ya itu pilihan teman-teman lah, pokoknya keputusan itu di ujung teman-teman lah. Enaknya PT Perorangan seperti itu, kita yang memutuskan sendiri gitu. Walaupun pada akhirnya misalnya kita dapat sanksi dan segala rupa, ya kita yang harus menjalani gitu. Ya. Komitmen lah dengan sanksinya yang konsekuensi ya harus ditanggung lah kalau terjadi apapun choice. Ya. Itu pilihan kalian teman-teman, di ujung jempol atau di ujung jari kalian. Kalau kan kerja juga tuh jadi guru ya. Itu ada BPJS-nya nggak sih? Saya terlindungi BPJS. Itu terhubung nggak tuh si BPJS dari kerja sama BPJS? Nah itu back end-nya saya tidak tahu. Saya tidak tahu back end-nya kalau itu. Tapi yang jelas dulu awal-awal saya pernah dikonfirmasi gitu kan WA-nya dari BPJS Tenaga Kerja, Pak perusahaannya belum daftar nih waktu itu, belum daftar. Oh ya, akhirnya kan saya sampaikan gitu kan, kami PT Perorangan dan seterusnya. Ya sudah sampai saat nggak itu di WA lagi. Belum ada kelanjutan dan sebagainya gitu sih. Gitu belum ada kelanjutan yang detail segala rupa. Sempat dihubungi sekali atau dua kali gitu kondisinya. Sekali lagi pilihannya ada di teman-teman itu. Itu. Tapi cerita teman yang sudah mengelola perusahaan bukan perorangan, ya itu angkanya di 90 ribuan sih. 90 untuk ribuan bayar tarifnya BPJS itu ya. Per bulan gitu. Iya. Itu sih kurang lebih kondisinya. Nah gitu ya teman-teman ya, sharing tentang berbisnis menggunakan PT Perorangan. Mungkin teman-teman juga ada yang punya pengalaman yang sama, bisa komen-komen. Mungkin ada yang mau ngasih masukan, boleh. Misalkan wah beda nih bang, kalau saya seperti ini, boleh komen aja ya. Silakan. Karena seperti yang Pak Galang tadi bilang juga, semua tergantung pilihan ya. Misalkan saya mah susah nih dapat proyeknya, misalkan komplain dulu ke BPJS-nya misalkan gitu. Biasanya ya silahkan kan gitu. Itu pilihan lah, itu pilihan teman-teman sekali lagi. Pasti dihubungi kok biasanya sama AR sama atau OR-nya gitu. Oke, itu aja video kali ini, podcast kali ini. Terima kasih udah datang dan sharing-sharing menjawab ketakutan teman-teman yang mau bisnis menggunakan PT ya atau daftar PT. Karena sekarang kan ada PT-nya ada 2 tuh jenisnya, ada PT Perseroan dan ada PT Perorangan. Nah, mau pilih yang mana? Ya lebih mudah sih PT Perorangan ya. Iya, daftar gitu. sendiri. Cuman tetap walaupun PT Perorangan juga ada konsekuensi tadi, harus lapor pajak dan BPJS ya. Kerja. Nah silahkan teman-teman pikirkan lagi apakah udah mau daftar PT Perorangan atau enggak gitu. Oke itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.